Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih semangat semua. Dalam pertemuan kali ini, mata pelajaran prakarya saya akan menunjukkan video saja, video tentang budidaya hewan peliharaan, khususnya kucing jenis mengadopsi kucing jenis Munchkin. Sekedar informasi, untuk pertemuan di minggu depan saya akan mengadakan ulangan harian untuk mata pelajaran prakarya ini, jadi sampean bisa mempersiapkan ulangan minggu depan dari hari ini biar nanti tidak terlalu mendadak sampean belajar. Oke, langsung saja saya akan menunjukkan videonya. Selamat menonton. Halo, pecinta kucing Indonesia. Salam jumpa lagi sama Raskat Project. Pecinta kucing Indonesia, kesempatan kali ini Raskat Project akan memberikan pengalamannya untuk para pemula yang ingin mengadopsi dan memelihara kucing ras Munchkin. Lebih baik adop jantan atau betina untuk pertama kalinya. Nah, ini adalah cat room dari Raskat Project. Di sini adalah penuh varian dari Munchkin yang Raskat Project lakukan untuk eksperimental. Jadi di sini ada kucing yang dilepas dan banyak kucing yang di kandang. Kenapa kok di kandang? Ini karena ada yang junior dan ada bermacam-macam varian, sehingga kalau tidak di kandang ini akan merusak program untuk eksperimental karena kawin secara acak. Kalau yang dilepas-lepas ini, nah ini ada yang kawin juga. Ini yang kawin ini jantannya, ini adalah jantan yang paling cebol yaitu RH. Ini adalah proses perkawinan yang paling sulit kalau jika RH ini, pejantan sebagai pejantan RH ini. Nah, pecinta kucing Indonesia, untuk calon adopter itu adop pertama kali jantan atau betina itu sebenarnya kembali atau berpulang kepada keinginan dari para adopter sendiri. Misalnya kalau di rumah itu sudah ada kucing, misalnya ada kucing Persian atau Bengal, nah di situ lebih banyak jantannya atau banyak betinanya, misalnya ada banyak beberapa betina, maka Raskat Project sarankan ambil Munchkin untuk pertama kali adalah yang jantan, karena Munchkin ini jika dikawinkan dengan ras apapun, tentunya dengan berat badan yang jangan sampai berlebih perbedaannya, sehingga juga bisa menghasilkan kitten-kitten yang cebol pula, sehingga akan menghasilkan ras-ras baru, misalnya Ganeta atau Minut atau Dweb atau Kinkalo, Gaelic dan lain-lain. Sehingga kalau calon adopter ini menginginkan jantan atau betina, itu bisa ditentukan dengan kucing yang ada di rumah. Nah, ini adalah kitten-kitten dari yang ini adalah kitten Gaelic yang itu berkaki, kalau kakinya berbentuk seperti kipas itu nanti akan menjadi RH. Nah, tandanya adalah kakinya belakang dia menyerupai kipas, ya telapak kakinya itu melebar, itu nanti dia akan menjadi RH atau kelas cebol yang paling cebol, sehingga itu kita lihat kaki depan dan kaki belakangnya sudah cebolnya hampir sama, itu nanti akan menandakan punggungnya sejajar. Dan ini sangat cantik karena warnanya pun juga sudah coklat, yang satu
abu-abu solid. Jadi pecinta kucing Indonesia jika ingin adopt kucing untuk pertama kali itu tinggal berpulang di rumah sudah ada kucing apa misalnya. Kalau memang belum, maka saya sarankan ambillah yang jantan, karena yang jantan ini karakternya adalah lebih manja dan lebih aktif, lebih playful, lebih suka main. Kalau betina biasanya kalau sudah berumur agak junior gitu, dia sudah tidak sudah tidak begitu akrab sama pemiliknya, kecuali kalau jantan. Pecinta kucing Indonesia misalnya kalau langsung ingin breeding itu juga lebih baik jantan, karena tinggal mengawinkan dengan beberapa betina yang ada di rumah. Sementara kalau di rumah itu ada banyak jantan, itu juga bisa mengambil yang betina. Hanya saja kalau betina ini nanti breedingnya atau berkembangnya ini akan cukup lama, karena kalau sudah dikawinkan dia akan menemui masa hamil, lalu menyusui dan masa menyapih, sehingga dia butuh waktu yang lama, setahun bisa dua kali dikawinkan. Sementara kalau adopter mengadop pertama kali pejantan manskin atau manskin jantan, itu tinggal dikawinkan dengan beberapa betina, sehingga kita tinggal nunggu masa kelahirannya, sehingga kesempatan untuk mendapatkan anak-anak cebol adalah lebih banyak daripada kalau adopter pertama kali mengambil yang betina. Kecuali kalau adopter pengen langsung melakukan eksperimental, misalnya kalau di rumah sudah ada ras ganeta gitu, bisa langsung ganeta jantan maksud saya, itu bisa langsung adopter bisa langsung adopt yang betina, karena di rumah sudah ada yang jantan. Dan biasanya yang sering saya lakukan kalau manskin atau yang cebol betina ini saya lakukan eksperimental. Kenapa? Karena jika yang betina ini yang cebol, itu biasanya pejantan yang berkaki panjang itu ras lain itu tidak mengalami kesulitan untuk kesulitan proses pacaknya. Sementara kalau adopter itu memilih dalam melakukan eksperimental, maksud saya dia memilih pejantannya yang cebol, itu misalnya kalau kita kawinkan dengan bengal, itu biasanya akan mengalami bukan tidak bisa kawin, tapi mengalami kesulitan. Misalnya kalau kita kawinkan dengan ras yang lebih besar atau yang lebih agak agresif, misalnya seperti seping, itu pun juga akan mengalami kesulitan pacak jika kita memakai pejantannya yang cebol. Makanya lebih baik adopter kalau mau melakukan eksperimental, lebih baik pilihlah yang betina, itu yang cebol, dan jantannya adalah yang ras lain. Kalau adopter hanya suka pet, dipelihara sebagai kesenang-senangan, maka saya sarankan pilihlah yang jantan, karena yang jantan ini karakternya akan sangat manja. Jadi meskipun dia sudah berumur sampai 2 tahun atau 5 tahun, dia tetap aktif. Jadi dia tetap dekat dengan tuannya ya, dengan yang dia kenal gitu, yang punya gitu, dia lebih aktif, lebih suka diajak main. Itu berbeda dengan yang perempuan. Perempuan biasanya kalau sudah punya anak atau sudah mulai birahi, dia akan menjauh dengan yang agak tidak suka didekati sama yang punya, kecuali kalau dia mau melahirkan atau dia akan manja kembali. Jadi calon adopter bisa mempertimbangkan itu kalau pingin adopt pertama kali itu lebih baik jantan atau betina. Jadi dilihat dari tujuan adopter sendiri, untuk pet atau untuk breeding atau untuk eksperimental. Misalnya kalau untuk eksperimental kita lebih baik kita adopt lebih yang manskin betina,
Kalau yang pet dipeliharanya untuk senang-senangan, untuk sebagai teman, sebagai anak, itu kita lebih baik adopt yang jantan. Kalau untuk dilakukan breeding itu juga lebih baik yang jantan, karena yang jantan ini akan bisa langsung dikawinkan dengan beberapa betina, sehingga kesempatan untuk mendapatkan anak-anak cebol ini adalah lebih banyak peluangnya daripada adopt untuk manskin yang betina. Kecuali tadi saya sudah jelaskan kalau eksperimental memang lebih baik yang betina, karena apa? Yaitu tadi dalam proses pacaknya. Jadi kebanyakan kalau kita memakai sistem yang jantan itu adalah yang cebol, itu biasanya akan mengalami kesulitan proses pacaknya. Itu bisa sebagai pertimbangan para calon adopter, itu yang seperti saya lakukan. Sementara kalau dulu saya mengambilnya adalah yang jantan juga, dan itu pun kakinya itu juga tidak terlalu cebol, juga tidak terlalu tinggi. Jadi kata teman-teman itu dia menyebutnya kucing saya pertama kali itu adalah 3/4. Malah ada teman yang menyebutnya bahwa kucing saya itu adalah kucing biasa. Jadi dia bukan kayak kucing cebol gitu. Tapi dengan keyakin, dan saya yakin yang breedingnya yang memberitahu saya adalah dia bilang ini adalah dia pilihkan yang baik atau yang terbaik buat saya. Nah, saya percaya sama dia. Nah, karena kepercayaan itulah saya penuh dengan keyakinan kucing yang saya adopter ini pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik, karena dengan yakin dan sabar dan penuh percaya diri dan telaten, pasti sesuatu itu akan menghasilkan seperti yang kita inginkan. Yang penting adalah sabar dan yakin serta telaten. Itu calon adopter, itu saran-saran yang bisa saya berbagi dari pengalaman yang pernah saya alami selama saya breeding di ras manskin ini. Dan percayalah bahwa kesabaran dan keuletan serta ketelatenan kita, kejujuran kita, dan rasa sayang kita kepada kucing-kucing kita pasti akan dibalas oleh anak-anak kita dengan sesuatu yang lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Yang penting kita pelihara dengan baik, selayaknya, semampunya, dan sebaik-baiknya kita pelihara dia di rumah kita. Sampai jumpa calon adopter. Salam